Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masula CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Sambas. Hari ini akan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Selakau, Bapak Suprapto SPD MPD. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Bu, ya. Jadi mohon izin Pak, hari ini kebetulan ingin sedikit wawancara dengan Bapak. Jadi terkait dengan tema kita hari ini tentang bagaimana proses pengambilan keputusan seorang pemimpin berbasis dilema etika Pak. Jadi yang pertama mungkin yang ingin saya dengar cerita Bapak terkait dengan mungkin di SMA ini kan banyak kadang kasus-kasus yang merupakan dilema bagi Bapak gitu ya. Iya. Ada dua keputusan yang harus memilih salah satu. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan Pak salah satu kasus yang bisa saya ambil untuk catatan saya hari ini Pak. Oh ya. Ya saya kira cukup banyak ya Bu ya kejadian-kejadian yang mengharuskan kita berada pada posisi dilematis ya. Iya Pak ya. Mungkin yang paling sering terjadi itu biasanya pada momen-momen penerimaan siswa baru Bu. Gitu ya Pak ya. Iya. Dilemanya begini kan. Satu sebagai sekolah yang mungkin yang lebih tua ya di Selakau ini kan pasti jadi tujuan dan harapan banyak orang ya untuk bersekolah di sini. Tapi di sisi lain kan daya tampung kita juga tidak memungkinkan untuk menampung semua calon peserta yang mendaftar. Nah, tentu nanti pada akhirnya ada seleksi, ada yang diterima dan ada yang memang harus terpaksa tidak diterima dan harus bersekolah di sekolah lain. Mungkin diantaranya itulah Bu ya. Itu Pak ya. Nah berarti dalam kondisi seperti itu tuh Pak, kan berarti anak itu yang memang berkeinginan untuk di sekolah favoritnya ya Pak ya, kalau saya tarik Pak ya. Nah kalau misalnya seperti itu dengan daya tampung yang memang sudah, kalau dari Bapak tadi sudah cukup atau gimana Pak? Iya, daya tampung yang kita terima itu pasti sesuai dengan daya tampung ya. Misalnya kita perlu siswa 6 rombel kali 36 ya 218, maka kita akan menerima sejumlah itu dikurangi dengan siswa yang tidak naik. Iya. Berarti anak itu kepinginnya dari awal bersekolah di SMA favoritnya Pak ya. Iya. Nah, dengan daya tampung yang dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira antara dua keputusan itu Pak, gitu, kepentingan yang mana yang Bapak ambil Pak? Pertama kita memang berdasarkan juknis lah yang pasti ya. Iya. Juknis itu kan ada prioritas yang harus kita terima. Kalau dulu memang pernah ada jadwal prestasi misalnya, prestasi dan itu terbatas juga jumlahnya kan. Iya. Jadwal prestasi terbatas jumlahnya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya itu pernah terjadi ada proses pendaftaran dah ditutup ya. Iya. Pendaftaran dah selesai, sementara kita udah mengumumkan ini calon-calon peserta yang akan diterima. Kemudian pernah ada calon ini sebetulnya anak yang potensial sekali Bu, anak yang berprestasi itu agak terlambat lah ya, setelah pengumuman kita baru mereka datang. Nggak tahu mungkin faktor apa sehingga apakah karena faktor informasi ya, karena memang kayaknya mereka juga dari keluarga yang kurang mampu ya Bu ya, dan sebetulnya datangnya tidak jauh dari sekolah gitu ya. Nah, ini anak berprestasi, kemudian ini sudah kita umumkan, tinggal menunggu pendaftaran ulang Bu. Nah, itu dilema juga kan jadinya ya. Iya betul. Dia anak berprestasi, dekat rumahnya dekat dengan sekolah, ekonominya kurang mampu, hanya memang dia terlambat datang ini ke sekolah. Ya memang untuk kasus seperti akhirnya kan kita kembalikan ke daya tampung ya Bu ya. Satu daya tampung, yang kedua memang tadi itulah deadline-nya. Setelah melalui proses pendaftaran ya kita proses dulu lah yang sudah jelas kita umumkan.
sambil kita juga berkonsultasi nih dengan kawan-kawan panitia, dengan pengawas ya. Bahkan mungkin juga kita coba dengan komite ya Bu ya, bagaimana pandangan mereka ya. Ini anak sayang juga ini berprestasi kan. Dan memang wajib kita bantu, kayaknya juga relatif kurang mampu secara ekonomi. Kalau kita tolak barangkali bisa terjadi anak ini tidak sekolah kan begitu. Sehingga bakat prestasi yang dimiliki bisa jadi enggak akan tersalurkan ini. Ya akhirnya kemarin itu kita selesaikan dulu pendaftaran, dan memang akhirnya secara kebetulan juga ini ada di antara siswa yang memang tidak mendaftar ternyata Bu. Jadi anak ini akhirnya dapatlah kita akomodir. Tentu kita konsultasikan juga ke dinas ini masalah waktu dan lain begitu kan. Iya. Dan alhamdulillah juga ternyata dikembalikan kepada keputusan sekolah. Akhirnya setelah kita adakan musyawarah ya di tingkat panitia dengan diketahui komite ya, kita sepakatilah, kita putuskan anak itu untuk dapat kita terima Bu. Akhirnya begitu keputusannya. Itu Pak ya. Iya. Berarti kalau dari kasus Bapak tadi, Bapak mengambil keputusan bahwa anak ini setelah proses panjang, artinya di situ Bapak komunikasi dengan pihak komite, dengan panitia penerimaan siswa baru, bahwa anak ini diterima ya Pak ya? Iya, diterima. Ketika Bapak memutuskan anak ini diterima, mungkin ada ini deh Pak, kayak semacam pertentangan antara dua keputusan ini, artinya ada yang Pak ini kan sudah tutup Pak, iya. Gimana Pak? Betul Bu. Ya, memang di tingkat panitia sempat kita diskusikan berkaitan juga dengan satu deadline ya, administrasi. Lalu ya memang akhirnya kita selesaikan dulu Bu tadi, makanya kita selesaikan dulu daftar ulang. Andai semuanya mendaftar ya memang posisi anak ini juga sulit sekali untuk kita terima Bu. Makanya kita selesaikan dulu lah proses daftar ulang. Akhirnya mau secara kebetulan setelah proses daftar ulang kita selesaikan, ternyata ada yang tidak mendaftar ulang. Disinilah mungkin satu kesempatan kita untuk bisa membantu anak yang berprestasi ini. Dan tentunya ini juga bukan keputusan sepihak ya, kita juga sudah berkonsultasi dengan pengawas, bahkan intinya dikembalikan kepada panitia lah ya, dan sekolah ya. Oke Pak, berarti kalau saya lihat tadi bahwa anak ini diterima. Kalau kita kaitkan dengan paradigma Pak, jadi paradigma di sini itu kan paradigma dilema etika di sini itu kan ada yang terkait dengan individu lawan masyarakat, ada rasa keadilan melawan rasa kasihan terhadap anak ini, terus ada kebenaran lawan kesetiaan, dan ada jangka pendek dan jangka panjang. Itu kira-kira terkait yang mana Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau dari segi waktu jangka panjang, jangka pendek lah Bu ya. Saya melihat di sini jangka panjang Bu ya. Anak ini dengan kita terima berarti kita beri kesempatan untuk meneruskan pendidikannya sesuai dengan yang dipilihnya, bahkan ya. Dia memang tidak ingin sekolah di tempat lain karena satu faktor ekonomi juga kayaknya ya. Yang kedua memang dia udah jauh-jauh hari memang niatnya untuk bersekolah di sini. Pak, ya? Iya. Ya, mungkin untuk jangka pendek barangkali ya, tapi alhamdulillah juga sih tidak ada juga konflik-konflik jangka pendek, artinya pihak-pihak yang mungkin tidak menerima ini, karena dengan penjelasan dan kronologis yang menurut saya cukup wajar ya. Iya. Anak ini pun tidak serta-merta langsung kita terima, kita selesaikan dulu proses, begitu selesai, ternyata ada peluang, alhamdulillah anak ini juga dapat kita terima kemudian. Nanti kalau saya ambil sebuah ini Pak ya, anak ini memang anak yang kurang mampu, tapi tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Iya, betul. Dan memang SMA 1 Selakau ini adalah sekolah favorit yang memang sudah lama diidam-idamkan ya Pak ya. Di antaranya mungkin gitu Pak ya. Baik Pak, kalau dilihat dari situ Pak ya, dari kasus yang sudah Bapak paparkan tadi terkait dengan pengambilan keputusan itu Pak, kan ada semacam tiga gitu Pak ya. Jadi di situ ada berpikir berbasis hasil akhir kan,
bahwa akhirnya anak ini dibolehkan untuk sekolah. Yang kedua ada berpikir berbasis peraturan. Artinya secara aturan sebenarnya anak ini sudah tutup Pak ya untuk penerimaan siswa baru. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli itu Pak kira-kira masuk yang mana ya? Kalau diurutkan itu hasil saya kira efek saja ya, dampak saja hasil. Tapi yang pasti kita kepedulian lah Bu ya. Kita berbasis kepedulian yang pertama. Yang kedua dari sisi peraturan sebetulnya masih ada juga peluang untuk membuka tahap berikutnya sebenarnya. Artinya pendaftaran gelombang kedua itu masih memungkinkan kalau daya tampung masih ada. Jadi saya kira dua hal itulah. Kalau hasil ya memang dampak dari kebijakan dan keputusan kita akhirnya anak ini hasilnya dapat kita terima. Iya. Kalau kita kaitkan dengan ini Pak dilema tadi, terus hukum positif maupun aturan-aturan yang melanggar baik itu hukum positif maupun kode etik itu ada nggak Pak yang melanggar aturan di situ? Saya pikir tidak sampai sejauh itu ya, tidak sampai sejauh itu karena semuanya masih dalam rentang waktu yang memungkinkan lah. Kecuali anak ini misalnya kita terima udah mulai pembelajaran, belajar proses belajar udah mulai, baru kita misalnya terima mungkin itu akan menjadi persoalan ya, akan menjadi persoalan yang serius. Tapi karena ini sebetulnya masih dalam fase-fase pendaftaran, hanya saja deadline memasukkan berkas yang udah lewat. Tetapi pun itu tetap kita sikapi dengan hati-hati. Oke, baik Pak. Iya. Mungkin akhir dari wawancara ini Pak, mungkin Bapak bisa merefleksikan apa yang mungkin bisa diambil pembelajaran dari kasus yang ada pada anak ini Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi saya berpikir kalau dalam melaksanakan tugas itu kayaknya setidaknya dua hal yang harus kita coba pegang. Yang pertama itu bersikap terbuka Bu ya. Artinya ada persoalan kita tidak memutuskan sendiri, kita minta pendapat dari kanan kiri, bahkan juga dari bawah, dari atas secara hierarki ya. Iya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga harus bersikap demokratis Bu ya. Demokratis artinya ya melibatkan banyak pihak lah. Orang yang terbuka saya pikir akan juga memiliki sikap demokratis mudah-mudahan ya. Itu yang saya coba lakukan sehingga keputusan itu bukan keputusan perorangan. Tetap ini karena lembaga, maka kita tetap harus melibatkan unsur yang ada di dalam lembaga kita. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih, menarik sekali mungkin sharing kita hari ini Pak. Bapak sebagai pimpinan sudah banyak berbagi, artinya saya belajar banyak pada hari ini. Artinya sebagai pimpinan, meskipun pimpinan punya hak otoritas tersendiri, tapi Bapak tidak mempergunakan itu sepenuhnya. Dalam beberapa kasus Bapak berbagi, berdiskusi dengan teman-teman dan kemudian menghasilkan suatu keputusan bersama gitu ya. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Demikian wawancara kita hari ini terkait dengan cara analisa tahapan dan proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya bersama Ibu Yuliati SPD SD MPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SDN 4 Simpuan, Kecamatan Semparu. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu kepala sekolah Ibu Yuliati terkait dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi terima kasih Bu hari ini bisa menyempatkan waktu. Jadi hari ini saya akan sedikit meminta keterangan wawancara dari Ibu terkait dengan proses pengambilan keputusan seorang pemimpin berbasis dilema etika Bu ya. Baik Ibu, jadi dalam pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah Bu, tentu saja banyak kasus-kasus yang pernah Ibu temukan ya Bu ya. Nah,
Mungkin Ibu bisa menceritakan salah satu kasus yang kemudian menjadi dilema. Artinya Ibu harus mengambil keputusan dari dua keputusan, salah satu dari dua keputusan, Bu. Nah, mungkin bisa Ibu ceritakan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mas Ula. Karena kebetulan kami bertugas di daerah perkampungan. Iya, iya. Di perkampungan itu anak-anak terbiasa untuk bekerja. Nah, kasus ini mulai diketahui ketika guru merekap hasil absensi di kelasnya. Dan hal ini diketahui dari rapat kenaikan kelas. Ketika rapat kenaikan kelas, sebelum rapat kenaikan kelas pun sudah saya dengar ada kasus itu. Kemudian kasusnya adalah anak itu di kelas 5 nilai maksud saya absensinya itu alpanya lebih dari 25%. Iya. Alpanya lebih dari 25%. Dan wali kelasnya menghadap ke saya memberitahukan kasus ini, dan kami pun bersama-sama mencari jalan keluar dari kasus yang sudah terjadi ini. Karena persyaratan untuk naik kelas itu alpanya atau ketidakhadiran siswa itu tidak boleh di atas 25%. Jadi setelah saya mencari fakta yang terjadi di dalam kelas tersebut, guru itu pun memberikan temuan bahwa meskipun anak tersebut tidak banyak tidak hadir, tapi hasil nilai-nilai yang diperolehnya di dalam pelajaran di kelas itu tidak ketinggalan dengan kawan-kawannya, tidak ketinggalan jauh dari kawan-kawannya. Jadi dia bisa menyesuaikan nilai-nilai tersebut, tidak jauh rendah dari kawan-kawannya. Bahkan ada beberapa pelajaran yang dia lebih tinggi dari temannya tersebut. Berarti kalau saya ambil dari cerita Ibu tadi, Bu ya, secara di absensi. Jadi dalam aturan akademik itu bahwa anak tersebut sebenarnya sudah melewati batas yang sudah ditentukan, Bu ya, soal kehadirannya gitu ya. Nah, terkait dengan kehadirannya terus ada pertimbangan-pertimbangan kayaknya di situ, Bu ya. Nah, jadi ketika dengan data ketidakhadiran itu, Bu, dan pertimbangan yang Ibu sebutkan tadi bahwa anak ini prestasinya sudah lumayan bagus ya. Nah, bagaimana Ibu mengambil langkah-langkah dalam sebuah keputusan, dan keputusan apa yang kira-kira Ibu ambil, Bu, bersama teman-teman Ibu? Baik, setelah saya mendengar kasus ini, saya mengambil langkah memanggil siswa tersebut untuk mencari tahu, paling tidak kita tahu penyebab si anak ini sampai tidak masuk sekian lamanya gitu kan, melebihi dari standar yang sudah ditentukan. Ketika saya tanyakan ke anak tersebut, ternyata ketidakhadiran dia di dalam kelas bukan karena dia malas atau karena tidak ingin belajar di sekolah, tapi ternyata karena dia sering bangun kesiangan. Jadi apa penyebab dia bangun kesiangan? Dia bekerja di malam hari. Jadi kebiasaan di kampung itu orang tua perhatiannya ke arah pendidikan itu sangat kurang. Jadi ketika anak ingin mencari uang lebih untuk jajan di sekolah atau untuk membeli buku LKS dan sebagainya, itu anak-anak lebih memilih untuk mereka mencari sendiri uang. Salah satunya pekerjaan yang dilakukannya malam hari adalah mencari katak. Dan katak itu dijual. Nah, itu. Jadi mereka punya tambahan. Jadi yang terjadi adalah ketika pagi hari mereka tidak bisa bangun pagi-pagi dan tidak bisa pergi sekolah. Bahkan ada yang sudah disusul temannya pun dia tidak mampu bangun gitu kan. Sudah didatangi oleh temannya untuk diajak ke sekolah, dia tidak mampu bangun pagi hari. Jadi setelah saya telusuri dan memang demikianlah kenyataannya bahwa dia tidak masuk memang karena mencari tambahan penghasilan di malam hari tersebut. Berarti anak ini bekerja, Bu ya? Iya. Tadi yang Ibu sebutkan terkait dengan kasus ini. Terus langkah-langkah pemanggilan. Setelah pemanggilan itu kepada anak gimana lagi?
Setelah saya mendapatkan jawaban dari perilaku atas di dalam kasus ini, saya mengumpulkan teman-teman guru dalam rapat kecil itu kan untuk membahas masalah tersebut. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengisi rapot itu, apakah anak tersebut naik atau tidaknya, kami membahas tentang kasus yang terjadi di anak yang di kelas 5 itu. Dan sebagian besar memang teman-teman ada yang memutuskan untuk tidak menaikkan si anak tersebut dengan alasan bahwa ketika anak tersebut dinaikkan maka nanti bisa jadi akan dicontoh oleh teman-teman yang lain gitu kan. Jadi bisa jadi nanti anak-anak semuanya yang lain ikut seperti itu Bu katanya. Tapi ada beberapa juga dan termasuk saya juga menimbang bahwa itu bukan kemauan si anak. Dia mencari tambahan itu bukan hanya untuk suka-suka, tapi itu adalah bagian dari kebutuhannya. Itu akibat dari orang tua yang kurang peduli tentang pendidikan anak. Jadi langkah saya mengajak kawan-kawan untuk berpikir ketika si anak ini tidak kita naikkan kelas, gitu kan, dengan alasan berbenturan dan peraturan tadi, bisa jadi membawa efek yang kurang baik ke si anak. Bisa jadi nanti ketika dia tidak naik kelas, umurnya akan semakin tua dan dia ketinggalan dibanding kawan-kawannya. Mungkin keinginannya atau semangatnya untuk belajar akan meredup. Bisa jadi dia berhenti sekolah, putus sekolah dan lain sebagainya. Ya. Dia malu kalau badannya sudah besar. Oke, baik Bu. Jadi menarik sekali Bu ya. Berarti keputusan akhir dari rembuk Ibu bersama teman-teman itu gimana tadi Bu? Jadi keputusan akhir kami adalah kami bersepakat untuk menaikkan anak tersebut dengan pertimbangan tadi rasa peduli kami kepada anak tersebut tentang masa depannya ketika nanti tidak kami naikkan karena umurnya semakin bertambah, badannya pun semakin bertumbuh gitu kan, semakin besar dan memikirkan kondisi sosial si anak terhadap teman-temannya tersebut. Jadi ketika dalam mengambil keputusan tadi bukan anak itu akhirnya dinaikkan dengan beberapa pertimbangan. Ketika Ibu mengambil keputusan itu siapa-siapa saja yang Ibu libatkan di dalam pengambilan keputusan itu sendiri Bu? Dalam pengambilan keputusan itu kami yang jelas melibatkan kawan-kawan guru di sekolah. Kemudian juga setelah kami memutuskan hal tersebut, kami juga memanggil orang tua siswa tersebut untuk diberitahukan kasus itu ke orang tuanya. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat orang tuanya ke depan untuk lebih peduli tentang pendidikan anaknya. Berarti Ibu sebagai kepala sekolah, terus kawan-kawan guru, artinya di situ guru ada wakil kepala sekolah, ada BP juga Ibu ya. Nah, sama orang tua. Baik Ibu, kemudian dari kasus tersebut dan kalau kita kaitkan dengan paradigma Bu ya, artinya paradigma dalam pengambilan keputusan itu kan ada individu melawan masyarakat, ada rasa keadilan melawan rasa kasihan gitu. Terus ada jangka panjang dan jangka pendek. Kira-kira dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu situasi dilema etikanya itu seperti apa? Kalau menurut saya itu lebih masuk ke jangka panjang dan jangka pendek, karena hasil dari keputusan yang kita buat ini, jika dalam jangka pendeknya memang mungkin tidak terlalu berefek ke si anak, tapi dalam jangka panjang, lebih tepatnya kita sebut ke masa depannya gitu kan, itu pasti akan berefek. Apalagi tadi Ibu sampaikan dari segi usia Ibu ya. Betul. Baik, kalau bisa saya ambil pemaparan Ibu tadi bahwa kasus anak ini terkait dengan peraturan akademik ya absensi. Tapi pertimbangan-pertimbangan yang kemudian meringankan anak ini bahwa anak ini punya prestasi Bu ya, punya prestasi dan mungkin dari segi tingkah laku juga anak itu termasuk anak yang baik Bu ya. Oke. Baik Ibu, jadi dari kasus-kasus yang Ibu ambil tadi terus bekerja sama dengan teman-teman dalam diskusi terkait dengan keputusan ini Bu gitu kan ya, kira-kira
refleksi dari pembelajaran yang Ibu ambil dari kasus ini gimana, Bu? Baik, refleksi yang dapat saya ambil dari kasus ini Pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, Bu. Ya, lebih tepatnya mungkin saya bisa mengambil pembelajaran dari kasus ini terhadap keputusan yang saya ambil kan. Kedepannya bahwa guru, warga sekolah khususnya, dan orang tua itu harus mempunyai kerjasama yang lebih baik lagi dalam meningkatkan kebutuhan, maksudnya bukan meningkatkan kebutuhan, meningkatkan kepedulian terhadap anak. Jadi lebih kasus ini tidak sampai terjadi kan? Karena ketika guru sudah ketika anak sudah punya gelagat atau indikasi sering tidak masuk, sebaiknya memang guru harus lebih cepat mengantisipasi hal tersebut dengan mencari tahu penyebabnya gitu. Oke, Bu. Terakhir Ibu, mungkin kalau kita kaitkan kasus ini dengan apa ya, hukum gitu Bu ya, apakah ada dari kasus ini yang pelanggaran terhadap baik itu pelanggaran secara hukum positif maupun secara kode etik sebagai guru, itu ada nggak? Kalau pelanggaran kode etik sebagai guru itu saya tidak menemukan. Tidak ada Bu ya. Ya. Jadi memang tidak ada pelanggaran Bu ya. Tidak ada. Jadi alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih hari ini sharingnya menarik sekali terkait dengan kasus yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Baik. Ibu ya kan. Terima kasih sudah Terima kasih juga. meluangkan waktunya. Baik semuanya, demikian wawancara terkait cara analisa tahapan dan proses pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.